Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Sepuluh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana kita sebelumnya udah berhasil membuat sistem register ya. Nah, di video kali ini kita akan coba bikin sistem autentikasi login ya, yang sudah terkoneksi dengan database ya. Jadi kan sebelumnya kita juga udah bikin nih ya, untuk sistem loginnya, itu kita tinggal buka aja localhost 3000, terus klik sign in, nanti akan masuk ya. Tapi ini belum koneksi ke database, dan juga kita pengen tampilannya custom. Nah, gimana caranya? Kita akan coba sekarang untuk masuk dulu ke dalam auth, next auth. Nah, kemudian di dalam optionnya ya, selain provider dan callbacks, kita tambahkan pages di sini ya. Pages. Pages ini apa yang mau kita customize, yaitu sign in ya. Sign in-nya kita arahkan ke /auth/login ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya sekarang klik ya, ini nggak akan ngarah lagi ke halaman yang bawaan dari next out-nya. Atau saya coba matikan dulu ya, supaya kelihatan perbedaannya. Saya matikan, saya sign in. Nah, ini kan muncul ya. Terus kalau saya nyalakan yang ini beda. Nah, diarahkannya ke login page ya, di halaman yang ini gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita handle loginnya di sini ya? Kita coba aja sekarang masuk ke bagian login, views. Nah, login views ini mungkin saya mau kopikan aja dari register ya, karena hampir sama ya teman-teman. Kita hapus semua, kita paste ke sini dari register ya. Terus yang ini pun sama ya. Kita ubah yang ada di dalam login. Nah, kita paste ke sini, yang ini sama, kita save. Nah, mungkin registernya saya ubah jadi login ya. Login ya, ini semua kita ubah jadi login ya. Login gitu ya. Nah, ini mungkin sama, login juga. Di sini don't have an account gitu ya. Oh, ini nggak bisa, ternyata harus pakai kutip seperti ini karena dia kutip ya. Don't have an account, sign up here gitu ya. Ini arahkan ke register ya. Register. Terus yang title tadi kita tambahkan lagi di sini. Kita ubah yang ini L-nya jadi huruf besar ya. Oke, login udah, yang ini sama ya. Jadi login.module.scss, register view jadi login view ya. Terus yang ini sama ya, login view yang bawah. Login view. Terus yang di login ini kita ubah jadi login ya. Terus out-nya, oh ini out-nya sudah betul ya. View ya. Nah, seperti ini. Sudah sama seperti di register, mungkin kita sekarang tinggal otak-atik sedikit ya. Yang kita perlu otak-atik apa? Kita coba untuk hapus bagian full name ya. Saya nggak butuh full name kalau mau login ya. Saya cukup email dan password aja untuk login ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini yang perlu kita ubah adalah bagian handlernya. Nah, di dalam handler sini saya mau ubah sekarang ya, bukan lagi ini ya, tapi saya akan coba hapus aja yang result ini ya. Resultnya saya hapus dulu. Mungkin ke bawahnya juga mungkin saya hapus dulu ya. Nah, yang ini saya akan gunakan try catch aja ya. Try catch. Terus di sini cons. Rest sama dengan await. Sign in ya. Sign in. Nah, di sini gunakan parameter credentials ya. Sesuai dengan nama providernya. Kemudian di sini saya mau redirect false ya. Jadi saya nggak akan redirect kalau ada sesuatu gitu ya, kalau ada error. Terus di sini mungkin saya akan ambil email dari event.target.email.value. Terus saya mau ambil password sama dari event.target.password.value, dan saya mau kirimkan callback URL ya. Nah, callback URL ini apa gitu ya? Kita coba hapus dulu yang data. Saya mau panggil di sini ya, callback, atau di sini cons berarti callback URL. Nah, ini saya mau ambil di sini push dan juga query ya.
kita gunakan query dot callback URL ya. Atau kalau nggak ada callback URL-nya, arahkan langsung ke halaman depan gitu ya, ke slash gitu. Jadi nanti akan ada sebetulnya kalau kita perhatikan di bagian sini ya, di sini ada callback URL kemana gitu ya. Nah kalau di sini sih ada ya datanya. Kalau misalkan cuman outlogin aja, berarti ini pasti ke halaman depan gitu. Ya, tapi kalau ada callback-nya itu akan menyesuaikan. Nah nanti kita akan coba ya, apa maksudnya dari callback URL ini. Nah di sini tinggal kita cek aja dulu if not res dot error gitu ya. Kalau nggak ada error, ini tinggal saya set is loading-nya jadi false gitu ya. Terus saya mau set timeout, terus saya mau push ke callback URL gitu ya. Nah, kalau misalkan ada error ya di sini else, saya tinggal set loading false juga, set errornya dengan res error gitu ya. Nah, di sini sama, kalau ketika catch-nya ada error, tinggal saya set is loading false, set error di sini ya. Mungkin ini perlu kita gunakan any aja ya. Nah, ini udah ya. Sekarang tugas kita adalah memperbaiki sedikit di bagian next out ya. Jadi di dalam next out kita coba perbaiki. Sekarang kita perlu untuk bukan lagi nge-generate user di sini ya. Tapi kita ambil dari database usernya gitu ya. Kalau sebelumnya kan apapun yang kita masukkan, dia aman-aman aja gitu ya. Nah sekarang beda lagi gitu ya. Nah ini saya coba hapus dulu ya. Saya hapus. Mungkin kita butuhnya email dan password aja. Ya ini sama, full name-nya saya nggak butuh ya. Terus di sini ya, kita coba cons sekarang. Cons user sama dengan await. Nah kita ambil dari database sekarang ya. Kita coba untuk ngambilnya mungkin di bagian yang service ya. Di sini kita bikin aja yang ini sign up kan ya. Kita bikin export asynchronous function sign in sekarang ya. Sign in yang dibutuhkan apa? User data. User data ini isinya ada email ya, dia berupa string dan juga password. Dia juga string. Bahkan sebetulnya passwordnya kayaknya nggak perlu deh ya. Kita cukup butuh emailnya aja gitu. Nah, terus kita nggak butuh callback ya, seperti di sign up. Nggak apa-apa, kita langsung aja gunakan query di sini, cons, untuk cari user. Sebetulnya ini sama ya, untuk query kita bisa copy aja dari sini berarti. Jangan salah, hati-hati. Ya, di dalam sign up ada untuk mengambil query-nya ya, sama. Terus di sini tinggal const snapshot sama juga. Nah, terus mungkin yang ini juga sama ya sebetulnya data ya. Jadi konsepnya sama ya. Kita ambil dulu datanya ada nggak gitu ya. Nah, tinggal di sini if data ya, kalau ada return data 0 gitu ya. Karena di sini dia bentuknya jadi array gitu. Jadi kita mau ngambil data yang pertama aja. Dan pasti datanya cuma satu juga gitu ya. Kalau nggak ada, return null. Nah, fungsinya sudah selesai untuk koneksi ke database-nya ya. Terus kita tinggal panggil di sini sign in. Dari mana? Hati-hati, di sini ada dua metode nih sign in ya. Ada dari Nextauth dan juga library Firebase Service ya. Gunakan yang dari library Firebase Service yang barusan kita buat gitu ya. Nah, terus yang dimasukkan apa? Yaitu adalah email dan password ya. Password nggak butuh, nggak apa-apa, berarti kita butuh email aja. Nah, jadi ini kita udah berhasil nanti harusnya ngambil data user ya dari database gitu. Kalau udah ada usernya, saya nggak akan langsung return user di sini. Ngecek dulu passwordnya gitu ya. Password confirm gitu. Kita cek await ya. Di sini gunakan compare. Compare ini dari bcrypt juga ya. Yang di compare apa? Yang di compare adalah password yang diinputkan ya dengan password yang ada di dalam database ya, yaitu dari user password gitu. Kenapa harus dikonfirm dulu? Siapa tahu passwordnya salah gitu ya. Jangan dikasih login kalau salah gitu.
Nah, ini biar nggak error, gunakan dulu any aja ya sementara. Kemudian di sini if password confirm baru return user gitu ya. Kalau salah ya udah null aja ya. Nah, baru setelah itu kita kembali mungkin ke callback ya. Di sini saya mau tambahkan token.roll sekarang karena kita punya role ya yang nanti mau saya kirimkan datanya. Mungkin yang ini bisa kita copy paste aja. If role in token gitu ya. If role in token session dot user dot role sama dengan token dot role. Nah, seperti ini ya, baru return session. Kita cek aja kalau ini berhasil berarti ya untuk sistem loginnya harusnya sudah berhasil juga ya. Kita coba aja misalkan di sini ya saya punya afif@gmail.com ya di dalam database. Kita cari, nah ini kalau tidak salah passwordnya 12345678123456778. Saya login. Nah, ini sudah berhasil ya. Sekarang udah berhasil nih untuk loginnya pakai database ya. Saya coba sign out sekarang. Kalau saya sign in lagi ya, menggunakan email yang nggak ada, misalkan 123@gmail.com, passwordnya 123. Saya login, nggak bisa kredensial sign in. Nah, ini mungkin handle errornya perlu kita perbaiki ya. Nah, mungkin di bagian sini saya ubah aja yang set error ini ya. Udah nggak usah kayak gini, langsung aja berarti di sini misalkan email or password is incorrect. Yang ini juga sama gitu ya. Email or password is incorrect. Jadi kalau saya klik login, nah email or password is incorrect gitu. Kalau saya coba sekarang login pakai akun yang barusan ya, yaitu afif@gmail.com, tapi passwordnya salah. Ya, saya login. Nah, sudah benar ya sekarang sistemnya 123456778 login berhasil. Oke, nah sekarang ada satu lagi yang perlu kita perbaiki adalah di bagian middleware ya. Kalau kita buka di without-nya, ini kita perlu perbaiki sedikit ya. Nah, ini kalau nggak ada token, arahinnya jangan lagi ke slash ya. Tapi kita arahkan ke /out/login. Nah, kayak gini. Terus yang mau saya tambahkan adalah di sini ya, url.search params ya, .set. Kita tambahkan di sini callback URL ya, terus kita encode URI dari request.url. Nah, ini gimana maksudnya gitu ya? Kita coba aja ya, misalkan nih, saya maunya adalah, atau kita coba masuk ke profile ya, kita cek dulu profile, /profile. Nah, ini kan ada nih ya, terus saya sign out. Balik lagi ke out login gitu ya. Nah, saya coba sekarang masuk lagi ke profile, kan ini nggak bisa nih. Ya, langsung pasti mental ke login lagi. Nah, kalau saya sekarang login ya dengan akun yang benar ya, misalkan afif@gmail.com 123456778 login. Nah, masuknya langsung ke halaman profile ya. Kalau saya sign out ya, terus saya masuk lagi ke halaman home, misalkan di sini saya loginnya, saya sign in, saya email afif@gmail.com. Di sini 123456778, saya login, masuknya ke home gitu ya. Jadi tergantung gitu kita ngebukanya yang mana nih. Kalau saya slash profile dan itu butuh login, maka ketika saya login 123456778 login, masuknya langsung ke profile, nggak ke home lagi. Tapi kalau misalkan saya dari home gitu ya, saya dari home atau saya dari produk deh, home nggak ada ya, harusnya tadi slash aja. Nah, dari produk saya sign in gitu ya. Terus saya masuk lagi 123456778, saya login. Nah, langsung ke produk ya. Enggak ke home atau ke profile gitu ya. Jadi dari mana button ini diklik, dia bakal balik lagi ke halaman yang sama. Sama seperti halnya kalau kita sign out. Sign out-nya dari halaman produk, maka dia baliknya ke halaman produk lagi gitu ya.
Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan saya mau mengimplementasikan sistem multi-role gitu ya. Saya maunya adalah halaman admin gitu ya. Jadi saya mau bikin sebuah halaman baru di dalam pages ya, di sini saya bikin admin, terus mungkin di dalamnya ada index.tsx gitu ya. Terus di sini cons misalkan ya admin page, terus saya export default admin page, saya return di sini yang saya return cuman div aja. Di dalamnya ada H1 admin page gitu ya, admin page. Nah, terus saya tinggal masuk sekarang ke bagian middleware ya. Masuk ke middleware, yang mana mau saya batasin dengan without. Dengan without ini saya mau batasin adalah /admin gitu ya. Nah, terus di dalam without saya cek lagi ya. Di sini saya mau list cons only admin gitu ya. Only admin. Yang only admin yang mana? /admin. Nah, lalu di sini saya akan ngecek if token.role not sama dengan admin gitu ya. Dan only admin dot includes path name ya. Jadi kalau saya nggak punya role admin dan sekarang saya berada di dalam halaman yang admin only gitu ya. Nah, ini berarti saya harusnya return next response ya, di sini next response dot redirect. Nah, ini bukan ke slash langsung, tapi kita perlu bikin new URL di sini baru ke slash. Terus kita masukkan di dalamnya rec.url ya. Nah, kita coba ya. Ini kan nggak punya role admin ya. Saya coba sekarang admin. Nah, ya, dia langsung di redirect ke halaman home ya, atau halaman paling depan gitu. Tapi kalau saya masuk ke profile ya, ini bisa ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau saya misalkan ya mau ubah salah satu akun di sini ya. Saya ubah yang Apip Saipullah ini mungkin ya role-nya saya ubah jadi admin gitu ya. Update ya. Nah, di sini Apip Saipullah tadi ya @gmail.com passwordnya kalau tidak salah sama. Nah, saya masuk ke admin sekarang. Admin. Bisa ya. Kenapa? Karena tadi barusan saya ubah role-nya jadi admin. Tapi kalau sekarang saya log out lagi ya, sign out, terus saya masuk pakai apip@gmail.com, saya masukkan password lagi, masukkah ke admin? Ya, kita coba aja di sini /admin. Nggak bisa ya. Tapi kalau /profile bisa nggak? Bisa ya. Saya sign out, atau kita coba di sini ya sekalian aja localhost 3000/admin gitu. Nah, kita coba ya apip.saipullah@gmail.com 12345678. Login. Nah, bisa ke admin langsung ya. Sekarang masuk ke profile bisa nggak? Kita cek ya. Profile. Nah, ke profile juga bisa. Jadi itu ya, login multi-role pakai next out ya. Gampang banget bikinnya ternyata ya, teman-teman. Cuman ngotak-ngatik di middleware aja, sama kita harus kasih field role di dalam database-nya. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.